Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan belajar tentang jarkoni ya. Ada temen yang tanya ya, Pak, ada orang mengajar agar jangan takut terhadap apapun termasuk virus corona ya, pakai Mazmur ini Pak, ayatnya Pak, yaitu Mazmur 91 ayat 3-11. Begini firman Tuhan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tapi habis itu Pak, malah takut dengan setan kecil atau virus corona. Bagaimana ya Pak kayak begitu itu? Nah, saya jawab ya. Nah, itu namanya jarkoni bro ya. Dalam bahasa Jawa itu artinya itu iso ngajar tapi ora iso nglakoni ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu bisa ngajar tapi tidak bisa menjalani. Nah itu jarkoni itu kayak gitu itu. Cuma bisa ngajar aja tapi ternyata tidak bisa jalani apa yang diajarkan ya, malah kebalikannya ya, takut. Lalu teman saya ini berkata, oh bala jadi cuma pinter ngajar toh tapi nggak bisa jalani ternyata. Astaga, kalau gitu ya sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat ya Pak. Zaman dulu itu, zaman Tuhan Yesus, cuma jarkoni aja ya, bisa ngajar tapi nggak bisa jalani ya. Terus saya jawab, ya betul bro, orang Farisi dan ahli Taurat zaman modern itu seperti itu namanya ya. Kalau zaman dulu kan orang Farisi dan ahli Taurat zaman Tuhan Yesus itu kan apa, mereka juga sama bisa ngajar Alkitab ya. Bahkan dikatakan ahli Taurat itu kan berarti sudah tidak main-main ya. Kata ahli itu kan sudah hebat, tidak ada tandingannya ya. Kalau dikasih gelar kira-kira zaman sekarang ya profesor begitu ya, sudah gelarnya sudah profesor karena sudah tingkatnya sudah ahli. Nah itu ahli Taurat itu juga seperti itu, bisa ngajar dengan hebat tapi rupa-rupanya dia cuma jarkoni, bisa ngajar tapi tidak bisa jalani. Nah itu cuma pintar teori aja lah ya, dikatakan seperti itu ya. Lalu teman saya ini bilang, ya kalau gitu saya nggak mau ikut-ikutan mereka Pak, kalau ternyata cuma jarkoni aja. Nah saya jawab, ya betul, nggak usah ikut-ikutan orang jarkoni. Kenapa kok kita ikut-ikutan orang yang jarkoni? Ikuti ya teladan Tuhan Yesus itu bro. Lalu teman saya ini berkata, oh iya jadi sekalipun pendeta tapi bisa salah ngajar juga ya Pak. Saya jawab, nah itu soalnya pendeta durna bro, jadi ya maklum aja. Kalau pendeta asli ya pasti tidak jarkoni, melainkan seperti Yesus. Tuhan Yesus itu jarkoni loh bro. Teman saya bingung, loh nah kok sama? Saya jawab, beda bro. Tuhan Yesus itu jarkoni yang positif, artinya bisa mengajar dan bisa menjalani. Teman saya ini ketawa, oh serupa tapi tak sama rupanya ya. Betul, banyak orang cuma jarkoni yang negatif ya, bisa ngajar tapi tidak bisa melakoni, atau bisa ngajar tapi tidak bisa menjalani. Sama setan kecil atau virus corona aja udah takut, nggak mau salaman dan sebagainya. Itu kan kayak gitu sudah menunjukkan orang takut. Apalagi sama setan besar ya, kayak Goliat. Wah
semakin ketakutannya kayak apa itu. Pada zaman Daud, Goliat itu orang-orang yang besar, tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Tapi ternyata hanya Daud saja yang fisiknya kecil malah berani melawan Goliat yang besar ya. Hanya bedanya Daud walaupun fisiknya kecil tapi dia punya kuasa Tuhan, yaitu kekuatan daripada Tuhan. Makanya zaman sekarang juga sama, kalau orang tidak punya kekuatan dari Tuhan, tidak punya Roh Kudus, ya takut begitu itu. Sama setan kecil aja sudah takut, ikut-ikutan takut, semua yang ikut takut, jemaatnya ikut takut, semua dipengaruhi dengan ketakutannya itu, diimpatasikan ya. Impatasi yang jelek tapi ya, ketakutan. Nah, beda dengan Daud ini ya, kita diajari untuk berani sekalipun raksasa dia hadapi. Nah, demikian juga dengan Kaleb dan Yosua ya. Yang lain takut dengan raksasa musuhnya, tapi Kaleb dan Yosua tidak takut terhadap raksasa musuhnya yang tinggi besar ya. Tetapi Kaleb dan Yosua menghadapinya dengan iman. Nah, mereka menang sampai masuk ke Kanaan. Nah, itu pelajaran. Zaman sekarang orang yang punya Roh Kudus tidak mungkin takut seperti itu, sampai tidak mau salaman dan sebagainya. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara takut ketularan corona, berarti takut gitu. Motivasinya kan begitu kan. Nah, tidak akan ya, tapi justru akan menunjukkan kesaksian bahwa dirinya penuh kuasa. Tidak mungkin ada virus yang bisa nempel atau bisa masuk dalam tubuhnya, tidak mungkin ya. Nah, ini bedanya. Oke, saya rasa jelas ya, karena virus itu kan Pak, teman saya bilang lagi, virus itu kan memang cara menularnya nempel Pak. Jadi kita kan harus berhikmat, pakai hikmat dong Pak. Jangan asal kita punya Tuhan lalu kita sembarangan saja, itu namanya kan kita orang bodoh Pak. Nah, saya katakan sebetulnya itu bukan karena hikmat tuh, jujur saja. Kenapa toh kok tidak mau salaman? Coba tanya dalam hati lah. Kalau jujur kan harus bertanya di dalam hati nuraninya, kenapa saya tidak mau salaman? Jawabnya pasti apa? Karena takut ketularan corona, ya kan? Dengan dengan himbauan karena virus itu menular lewat menempel gitu. Nah, jadi salaman itu kan tempel tangan, jadi takut. Dia tidak mikir yang lain-lain itu kan bisa macam-macam toh. Kalau memang itu virus ketularan corona itu lewat tempel ya kan, bisa aja uang. Coba kalau gitu tidak usah pakai uang lagi ya, karena uang itu kan dipegang oleh banyak orang, itu kan begitu pikirannya ya. Coba terus bagaimana? Akhirnya mereka mengganti dengan pembayaran pakai elektronik. Ini namanya dibikin bodoh sama setan kecil itu ya, dibikin ketakutan sampai bermacam-macam cara dilakukan untuk menghindari ketakutan ketularan corona. Yaitu, jadi intinya itu mereka bukan berhikmat tapi ketakutan. Jujur aja lah sama Tuhan. Tuhan kan maha tahu loh, tidak mungkin Tuhan tidak tahu karena dia menyelidiki hati kita. Nah, jadi bagi orang percaya tidak takut, mau dengan apapun juga tidak takut, tetap dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Katakan berilah salam, ya sudah, loh jangan beri salam dulu, ini tidak ada, firman Tuhan tidak ada begitu ya. Tidak ada yang menulis jangan beri salam karena ini saat ini sedang ada penyakit, tidak ada di firman Tuhan. Yang ada adalah berilah salam ya kepada semua orang ya. Ketika kamu masuk ke rumah orang, Tuhan katakan berilah salam. Nah, itu perintah Tuhan. Bahkan ada di yang lain juga berilah salam itu dengan cium ya, cium kudus. Ya berani sekarang ini, zaman sekarang tidak mungkin berani kalau orang tidak punya iman. Nah, seperti itu. Oke, saya harap jelas ya. Jadi motifnya kembali, kenapa kok kita tidak mau salaman dan sebagainya, karena takut kena ketularan virus corona sama setan kecil. Sedangkan orang beriman tidak akan pernah takut dengan apapun juga, mau setan kecil mau setan besar, apapun juga, seperti yang ditulis di Mazmur 91 itu. Dan Tuhan selalu menyertai orang yang percaya kepadanya. Kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.